you. I've been thinking about you. About you. I've been thinking about you. About you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, thank you udah ngeklik video ini. Tonton sampai habis ya. And Ryan will say that even if smoke were a risk to human life, we must remember that life in nature without technology is whole soul death. This is my topic today. I am Aprilia Mengganingsi from Syariah Banking Manager, second semester. Have a good time watching. Berbicara mengenai teknologi informasi dan komunikasi, dalam kehidupan saat ini, kita selaku manusia akan pengembangan komunikasi sangat amat diperlukan teman-teman. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang begitu pesat. Tidak hanya membantu manusia dalam berkomunikasi, juga membantu manusia dalam mencari maupun menerima informasi, juga menuntut manusia untuk berpikir lebih maju. Nah, teknologi informasi dan komunikasi ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia modern. Selanjutnya, definisi teknologi. Teknologi adalah ilmu yang dikembangkan manusia untuk menciptakan tata cara tertentu yang lebih praktis guna mempermudah kehidupan manusia. Selanjutnya, contoh dari teknologi yang pertama dalam bidang pendidikan, yang mana meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembelajaran daring, sistem evaluasi, dan pembuatan konten pendidikan yang interaktif. Yang mana tahun sebelumnya kita mengalami masa pandemik yang mengharuskan proses pembelajaran secara online, teman-teman. Nah, kita saat itu merasakan proses pembelajarannya secara online, yang mana memanfaatkan teknologi melalui aplikasi berupa Zoom atau Jimit dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh dari pembelajaran secara online melalui aplikasi Zoom ataupun kita bisa melalui Jimit. Yang mana dengan pemanfaatan teknologi atau aplikasi ini memudahkan pekerjaan kita baik dalam belajar maupun dalam bisnis. Nah, misalkan kita ingin mengadakan rapat tetapi waktu dan tempatnya tidak memungkinkan atau kita cukup padat dalam jadwal kita. Selanjutnya yaitu dalam bidang transportasi, yang mana meningkatkan transportasi melalui teknologi seperti sistem navigasi, aplikasi pemesanan taksi, dan sistem pengendalian lalu lintas, yang mana sekarang banyak sekali ojek online teman-teman. Jadi memudahkan kita untuk berpergian kemanapun dengan cara order ojek online. Peranan manfaat teknologi informasi dan komunikasi di bidang transportasi baik darat, udara maupun laut. Nah, dengan sistem komputer yang ada di ruang pilot digunakan untuk mengendalikan pesawat seperti menentukan arah. Jangan dikira pesawat tidak memiliki jalur teman-teman atau terbang dengan bebas, tapi memang ada sistem yang mengatur atau mengendalikan pesawat tersebut. Nah, selanjutnya dalam transportasi darat. Dalam pengaturan lalu lintas, kereta yang menggunakan sistem komputer untuk menentukan jalur atau rel yang harus dilalui. Nah, agar tidak mengalami bentrok. Selanjutnya, pengaturan traffic light atau lampu stopan yang menggunakan sistem komputer untuk membantu mengatur lalu lintas di jalan raya. Selanjutnya, transportasi laut. Nah, pada kapal yang dikendalikan oleh mesin, yang mana mesin tersebut menggunakan sistem komputer. Pada sistem navigasi yang digunakan di dalam kapal untuk membantu mengarahkan jalannya kapal saat di tengah lautan. Selanjutnya dalam bidang informasi, yang mana memungkinkan seseorang untuk mengakses informasi dengan mudah, misalnya seperti berita, ilmu pengetahuan, atau bahkan bagaimana cara memasak. Kita bisa mencarinya melalui internet, misalkan kita search aja di Google bagaimana cara memasak donat. Nah, akan muncul di situ bagaimana tips-tips dan cara-caranya. Ini merupakan contoh dari teknologi bidang informasi, yang mana misalnya kita ingin mencari tahu bagaimana sih cara membuat donat. Nah, kita tinggal buka handphone kita lalu klik aplikasi YouTube ataupun Google. Nah, dengan ini kalian tidak hanya mendapatkan
satu tips atau referensi dari satu tempat atau orang saja, tetapi banyak pilihannya di sini teman-teman. Selanjutnya dalam bidang komunikasi, yang mana memudahkan seseorang untuk berkomunikasi antara individu dengan individu lain ataupun dengan perusahaan yang lainnya, bisa melalui pesan teks, email, maupun video call. Nah, ini merupakan contoh dari chatting melalui media sosial atau aplikasi yang mana kalian bisa melakukannya secara online. Misalkan kalian ingin menanyakan kabar seseorang yang sudah lama tidak berjumpa, kalian bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya dengan WhatsApp. Kalian juga bisa melalui video call. Nah, selanjutnya dalam bidang ekonomi, ini merupakan hal yang umum yang sudah kita ketahui, yaitu mengenai e-commerce. Terlebih dalam fase pandemi kemarin, sehingga tidak memungkinkan kita untuk berpergian keluar. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini memudahkan kita untuk melakukan kegiatan. Salah satu contohnya itu dalam kegiatan berbelanja. Dengan adanya aplikasi ini memudahkan kalian untuk berbelanja secara online. Jika dirasa sudah, mulai dari barang yang kalian pilih, kemudian metode pembayaran, kalian klik buat pesanan, dan beberapa hari kemudian barang belanjaan kalian pun diantar dengan aman. Selanjutnya dalam bidang kesehatan, yang mana implementasi teknologi informasi dan komunikasi secara sederhana bisa dilihat pada metode pengobatan jarak jauh. Dengan adanya website di setiap rumah sakit ataupun puskesmas, bisa meringankan beban masyarakat yang ingin berobat dengan jarak jangkauan rumah sakit yang cukup jauh. Selain itu, puskesmas yang berada pada daerah terpencil juga bisa berkomunikasi dengan rumah sakit pusat tentang diagnosis dari penyakit pada pasien. Saat ini juga, sebuah sistem informasi untuk berbincang dengan para dokter mengenai keluhan yang dialami selama ini. Dengan bantuan inovasi tersebut, segala kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan bisa terlaksana dengan baik. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi di bidang kesehatan bisa mendukung layanan kesehatan agar lebih efisien. Yang mana sekarang adanya aplikasi atau website Halodoc untuk memudahkan kita berkonsultasi. Selanjutnya dalam bidang perbankan, kebutuhan sehari-hari manusia terus meningkat dan kesibukan pun tidak dapat dihindari. Begitu juga dengan teknologi perbankan yang semakin hari semakin berkembang guna memenuhi kebutuhan para nasabahnya. Manusia pada dasarnya ingin selalu hal yang serba instan dan praktis. Para pihak bank pun tidak mau ketinggalan dengan terobosan-terobosan teknologi sehingga para klien bisa nyaman dengan pelayanannya. Pihak bank pun memanfaatkan teknologi informasi, khususnya komputer, pada bidang perbankan. Dalam bank pun ada yang namanya e-banking atau electronic banking, yang mana merupakan layanan perbankan yang meliputi internet banking, mobile banking, SMS banking, dan phone banking. Nah, layanan electronic banking memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan melalui media jaringan komputer global, yaitu internet. Selanjutnya dalam bidang pertanian, teknologi informasi dan komunikasi berperan dalam mendukung tersedianya informasi pertanian yang relevan dan tepat waktu. Informasi hasil penelitian dan inovasi teknologi di bidang pertanian membantu upaya peningkatan produksi komoditas pertanian sehingga tercapai pembangunan pertanian yang diharapkan. Melalui akses informasi digital dari internet, petani mengenal teknologi budidaya paprika dalam rumah kaca. Sejak mengirimkan profil produksi di internet, permintaan terhadap produk pertanian yang diusahakan terus berdatangan. Promosi melalui internet dapat memutus hubungan petani dengan tengkulak yang sering memberikan harga jauh di bawah harga pasar. Menurut Suryantini, informasi teknologi pertanian memegang peran penting dalam proses pembangunan pertanian. Tersedianya berbagai informasi teknologi pertanian akan mempercepat kemajuan usaha pertanian. Selanjutnya dalam bidang pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya untuk masyarakat saja, teman-teman. Pemerintah juga sangat membutuhkan teknologi informasi.
Karena tanpa adanya teknologi informasi dan komunikasi, kegiatan-kegiatan pemerintahan mungkin tidak seefektif sekarang. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa apa itu e-learning. Sedangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan disebut e-government. Sistem e-government diciptakan tidak lain untuk memberikan kemudahan dalam berinteraksi antara pemerintah dengan pihak yang lain. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pemerintahan ini mencakup 3 hubungan, yaitu G2C atau Government to Citizen, yang mana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam melayani masyarakat dalam segi kebutuhan serta keluhan. Yang kedua, G2B atau Government to Business, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk melayani kebutuhan dalam dunia usaha. Yang ketiga, Z2Z atau Government to Government, yang mana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam melayani segala kebutuhan antar pemerintahan dan departemen daerah ataupun pusat. Selanjutnya, definisi dari informasi. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang dikelola yang mana agar menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi penerimanya. Nah, sebelumnya informasi ini dikelola terlebih dahulu agar nantinya menjadi sebuah informasi yang bermanfaat juga mudah dipahami terhadap kita selaku penerimanya. Nah, contoh dari informasi sendiri salah satunya yaitu dalam bentuk berita. Di zaman sekarang, berita banyak disampaikan melalui televisi, biasanya kan melalui koran. Akan tetapi di zaman sekarang sudah mulai ditinggalkan koran tersebut, atau mungkin bahkan sekarang koran sudah ada dalam bentuk digital. Selanjutnya, definisi dari komunikasi. Menurut Jamara, komunikasi ialah suatu proses menyampaikan suatu gagasan dari seseorang kepada orang lain. Contoh dari komunikasi sendiri ialah melakukan chatting melalui aplikasi atau media sosial. Yang kedua, rapat dan diskusi. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari komunikasi, yaitu rapat dan diskusi. Dari apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, lalu apa sih definisi dari teknologi informasi dan komunikasi ini? Nah, teknologi informasi dan komunikasi merupakan ilmu yang dikembangkan terkait pemrosesan, pengelolaan data, yang mana akan menjadi sebuah informasi untuk memudahkan kehidupan manusia. Selanjutnya mengenai manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, kita bisa mengakses informasi secara lebih luas, teman-teman. Karena yang mana informasi di zaman sekarang ini sudah dalam bentuk digital, sehingga kita bisa memperoleh informasi tersebut dengan mudah melalui teknologi. Yang kedua, bisa memudahkan kita untuk berkomunikasi. Nah, sudah kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini untuk berkomunikasi bukanlah suatu hal yang sulit, karena kita bisa video call, sekedar telepon, ataupun chattingan melalui sebuah aplikasi. Nah, yang ketiga, memudahkan kita dalam pekerjaan atau bisnis. Kita ambil contoh dalam mempromosikan produk atau bisnis kita, yaitu kita bisa mempromosikannya melalui teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya memiliki manfaat saja, tetapi ia juga memiliki kekurangan. Salah satunya yaitu ketergantungan terhadap teknologi. Nah, fenomena ini salah satunya yaitu ketergantungan terhadap handphone. Karena di zaman sekarang, segala bentuk transaksi maupun kegiatan lainnya sudah dalam bentuk digital. Nah, karena itu semuanya sudah tersedia dalam handphone. Nah, bahkan ada orang yang mengatakan dia lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Dari apa yang sudah disampaikan di awal, bahwasannya teknologi informasi dan komunikasi telah membantu untuk meningkatkan efisiensi, komunikasi, akses internet, pembelajaran, produktivitas, dan kolaborasi dalam berbagai bidang. Nah, akan tetapi penting dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini dengan bijak dan selalu menjaga keseimbangan dalam hidup. I think it's enough for now. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.